dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada masalah apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk agenda hari ini adalah pendampingan individu yang kedua dari JKP Bu Okviana Heli Chandra. Ini adalah mengenai visi dan misi sekolah. Jadi intinya nanti Bu Chandra akan mengobservasi atau mungkin mereview visi di sekolah ini yang ada di SD 2 ini nanti bagaimana untuk mewujudkan visi dan misi yang ada di sekolah ini. Nah ini nanti Bu Chandra akan banyak meminta berdiskusi atau meminta pendapat dari Bapak Ibu guru yang ada di SD 2. Sebelumnya saya mohon kepada Pak Koco selaku kepala sekolah di SD 2 ini untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada beliaunya Bu Chandra dan Bapak Ibu guru yang di sini. Semoga pelaksanaan PI yang kedua ini dapat berjalan dengan lancar. Pak Koco, kami persilakan. Waktu secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kalis Joko sebagai pengajar tadi. Yang terhormat Ibu Okviana Heli Chandra sebagai CTP angkatan ke-7. Yang terhormat Bapak Ibu guru SD Lombok 2 yang kami hormati. Pada pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Esa bahwasanya pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga dapat berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang mana kemarin juga digelar oleh beliau yaitu JKP Bu Chandra mengenai yaitu masalah budaya sekolah yang memang sudah disampaikan pada rekan-rekan khususnya rekan-rekan guru semuanya yang telah sampaikan. Semoga oleh-oleh apa yang sudah diperoleh dari JKP angkatan ke-7 khususnya Bu Chandra ini bisa sampai ke rekan-rekannya dan mohon supaya nanti bisa dikembang atau diteruskan dengan sebaik-baiknya. Dan kami nantinya harapan kami semoga ada JKP angkatan yang berikutnya ada yang muncul seperti Bu Chandra. Itu harapan kami. Terima kasih walaupun waktu agak terlambat namun situasi posisi memang kita merencanakan tapi Tuhan yang menentukan sesuai dengan aturan yang ada. Kita sudah link ke pusat sudah daftar seperti itu kita walaupun jam 4 tetap kita laksanakan dari sini. Namun demikian alhamdulillah kita agak terlambat tidak ada masalah yang penting kita melaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada. Semoga JKP angkatan 7 ini untuk Bu Chandra semoga sukses selalu. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koco untuk sambutannya. Itu saya mohon maaf sebelumnya dari kemarin memang jadwal kita buat desainnya pagi dan ini berubah menjadi siang. Nanti untuk jadwal nanti saya ubah yang dilakukan saya benar-benar nanti sesuai jadwal itu jam pelajaran karena jadwal berubah menjadi sore, nanti jadwal yang saya tak ubah tidak jadi pagi, berarti nanti pelaksanaan tetap siang. Karena boleh untuk pelaksanaan siang karena ada beberapa sekolah juga yang tidak diperkenankan untuk melaksanakan pendampingan individu 2 ini yang dilaksanakan pagi bisa saja. Jadi tidak masalah dilaksanakan siang, cuma yaitu tadi saya janjiannya pagi tetapi ternyata pelaksanaannya siang karena ada hal yang kedinasan yang tidak bisa dilakukan. Selanjutnya saya mohon kepada Bu Chandra untuk mengkomunikasikan
prakarsa perubahan kepada warga sekolah yang ada di SD 2 Brebes ini. Ini adalah salah satu kompetensi dari kepala sekolah, karena memang kedepannya CGP itu memang diarahkan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, salah satu untuk tugas dari kepala sekolah itu adalah mampu merumuskan visi dan misi sekolah. Nah, di sini nanti Bu Chandra akan mengkomunikasikan visi sekolah di SD 2 Brebes ini. Nah, untuk mewujudkan visi itu perlu prakarsa perubahan atau mungkin praktek baik yang bagaimana untuk mewujudkan visi dan misi sekolah itu. Nah, selanjutnya kepada Bu Chandra waktu secukupnya untuk mempresentasikan apa-apa yang sudah didapat selama pendidikan guru penggerak ini, supaya Bapak Ibu guru di SD 2 Brebes ini dapat ikut merasakan hasilnya dari pendidikan tersebut. Gitu ya. Kepada Bu Chandra waktu secukupnya untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan visi sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Bu Chandra. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD 2 Brebes, Pak Sukoco, Pak SPD, dan yang saya hormati Bapak Kalis Joko Sumo, SPD, MPD, selaku pengajar praktik kami sebagai CGP Angkatan 7. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SD 2 Brebes. Pada kesempatan pagi hari ini saya bersama Bapak Ibu nanti akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, tujuan kegiatan ini secara umum ada 3, yaitu nanti pertama tujuan yang tidak dicapai dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid, menyusun program sekolah sesuai visi yang telah dibuat, dan yang ketiga membuat prakarsa perubahan sekolah. Dan tujuan khususnya CGP itu dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan yang kedua CGP dapat menggerakkan komunitas di sekolah. Nah, sebelum saya akan menyampaikan dan kita diskusi masalah visi, saya akan membacakan puisi tentang Aku Melihat Indonesia. Ini karya dari Bapak Insinyur Soekarno. Saya akan membacakan sesuai dengan kemampuan saya, Ibu. Aku melihat Indonesia, buah karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membenting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran,
Aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Nah, tadi Bapak Ibu saya mencoba membacakan puisi hasil karya dari Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kita. Tujuan dari situ, setelah tadi Anda mendengarkan saya membacakan puisi, bagaimana perasaan Bapak Ibu saya membaca puisi di atas? Apa yang bergelora dalam darah Bapak atau Ibu? Kira-kira perasaan tadi setelah saya membacakan puisi bagaimana Bapak Ibu? Membacanya penuh semangat atau mentere atau bagaimana? Penuh semangat ya. Semangat sekali. Merinding ya. Nah, kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun itu bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi setiap anggota dalam satu komunitas. Jadi visi itu yang nanti diharapkan kita nanti akan mendiskusikan visi sekolah kita akan merubah menjadi disesuaikan dengan nanti profil pelajar kita. Itu nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, apa visi itu? Sudah ditampilkan, tidak perlu panjang lebar, saya akan sampaikan. Inti poinnya itu menurut saya, visi itu adalah mimpi yang tidak dicapai, itu visi. Menurut saya itu visi adalah mimpi. Mimpi kita sebagai seorang guru, harapan kita sebagai bapak kepala sekolah, sebagai bapak ibu guru, tentang apa yang mimpi yang tidak dicapai untuk sekolah kita. Bagaimana harapannya nanti untuk anak didik kita, itu yang disebut visi. Nah, pertanyaan pemantiknya kita ada dua. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Dan yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Nah, kita lihat dulu visinya SD Dua Ngoko itu apa. Nah, ini adalah visi SDN Dua Ngoko yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu tapi mungkin lupa. Saya akan mengingatkan kembali visinya SDN Dua Ngoko itu adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil dan mandiri. Nah, kira-kira visi visi kita ini apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Nah, untuk menjawab itu ada kalimat rumah Bapak Ibu. Ini nanti saya akan membagikan, kita diskusikan dan ya di sini. Monggo. Nah, apa yang tersurat di kertas yang saya bagikan itu sama dengan yang kalimat rumah. Kita itu memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu?
kita percaya bahwa murid adalah titik-titik dan itu coba diisi Bapak Ibu diskusi kita hari ini adalah itu. Di sekolah kita mengutamakan apa, misalkan ini ya, kita memberikan murid-murid yang bagaimana mempunyai profil pelajar Pancasila yang itu beriman dan bertakwa, berkebinekaan. 6 profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, misalkan seperti itu boleh. Nah, kita percaya bahwa murid itu adalah objek gitu ya, Bapak Ibu. Murid adalah objek utama atau sasaran utama dalam mengambil kebijakan sekolah. Jadi visi itu diharapkan nanti berpihak pada murid. Terus di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau kita di sekolah itu apa yang kita utamakan? Mungkin saja misalkan kepentingan murid, seperti membuat murid nyaman belajar. Terus apa lagi ya, fasilitas yang lengkap. Harapan murid itu biasanya sekolahnya lengkap fasilitasnya, nyaman belajarnya. Nah, mungkin bisa seperti itu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu sesuai dengan minat dan bakatnya, misalkan supaya bahagia. Bahagia itu penting. Bapak Ibu kita dalam mengajar itu anak-anak itu harus happy, harus bahagia. Jangan sampai anak-anak itu semudik diulang-ulang. Jangan sampai, kita harus bisa membuat suasana anak-anak itu belajar dengan nyaman dan happy. Terus apalagi misalkan memunculkan karya-karya kreatif, inovatif misalkan seperti itu juga bisa. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Misalkan saja menjadi pamong, fasilitator, motivator, inspirator, dan partner yang baik buat semua murid di sekolah. Jadi kita itu harapannya bisa saja nanti kita pasti setiap guru ingin menjadi fasilitator. Kita itu bukan guru yang mengatur, tapi lebih menuntun, memimpin anak didik kita untuk menjadi pribadi yang baik, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik, kira-kira jenengan siapa Bu? Saya dan guru lain di sekolah saya paham titik-titik. Misalkan saja kepentingan murid itu lebih diutamakan, karena poinnya, objeknya kita adalah siswa, maka kita perlu mengutamakan kepentingan siswa di atas segalanya. Poinnya, pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, mengajarkan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ini sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantara yang tadi disampaikan Bapak Pendidikan Indonesia. Pembelajarannya tanpa paksaan. Nah, sesuai yang kemarin sudah saya lakukan pembahasan budaya positif bahwa kita tidak boleh memaksakan atau memberikan hukuman yang negatif. Kita lebih mengutamakan tanggung jawab anak dan melatih melaksanakan. Atau jika melanggar konsekuensinya. Sudah saya terangkan kemarin pada saat pembahasan. Monggo Bapak Ibu bisa diisi sesuai hati nurani panjenengan saja. Dan diskusi yang bersama. Jenengan misalnya murid yang berpihak pada murid atau tidak? Kalau ya tulis gitu aja tuh. Nanti setelah mengisi itu kita diskusi program pengembangan pertumbuhan diri murid. Ini yang saya harapkan nanti setelah Bapak Ibu mengisi itu, setelahnya mendiskusikan seandainya programnya sekolah seperti ini bagaimana. Misalkan melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Saya kira Bapak Ibu sudah melaksanakan ya. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif sudah dilaksanakan atau belum? Sudah, alhamdulillah. Terus mengadakan ekstrakurikuler tari, voli, membaca puisinya, ini yang perlu didiskusikan. Saya memprogramkan itu
biar anak itu istilahnya tidak pramuka saja, tetapi ada istilah-istilah yang lain yang bisa memupuk bakat anak, meningkatkan bakat anak, mencari bibit-bibit unggul. Kadang anak yang diam itu tidak berarti tidak pintar, tetapi dia mungkin ada bakat lain yang kita tidak tahu. Dan di sini nanti dengan kegiatan ekstrakurikuler misalkan tari, voli, membaca puisi, nanti voli bisa dengan Pak Arif. Kalau tari mungkin bisa dengan saya atau Bu Melda atau Bu Gayu. Membaca puisi juga saya kira Bapak Ibu guru sudah profesional semua untuk membaca puisi. Tinggal membagi tugas saja, nanti kita bicarakan program selanjutnya yang harapan saya nanti untuk visinya, untuk mewujudkan visi sekolah kita. Mari kita bersama-sama memajukannya. Untuk yang ketiga, setiap pagi mengadakan membaca Asmaul Husna. Ini sudah terlaksana sebelum masuk kelas, kecuali hari Senin dan hari Jumat. Nah, ini yang perlu dirutinkan ya. Ini sudah diprogramkan dan sudah dilaksanakan, tetapi belum rutin. Dan ini untuk nanti harapannya setelah ini kita rutin melaksanakan setiap pagi, kecuali Senin karena ada upacara dan Jumat senang sehat. Nanti untuk Pak Arif punya Jumat Pak diaktifkan lagi senangnya Pak. Harapan kita semua ya terjadwal sesuai dengan jadwalnya sudah kita sepakati bersama. Yang keempat, rutin mengadakan upacara setiap hari Senin sudah terlaksana, tinggal memperbaiki kekurangan untuk petugas-petugasnya. Semoga lebih baik lagi. Nomor 5, memberikan tugas untuk membuat karya secara individu di sekolah. Ini sudah saya kira banyak di dinding-dindingnya Bapak Ibu guru kelasnya masing-masing sudah ada hasil karya anak. Hasil individu bisa dipajang di setiap kelas. Saya kira kalau SD 2 sudah terpenuhi semua. Bapak Ibu sudah melaksanakan, tinggal lebih mengaktifkan lagi yang lebih kreatif lagi, mengarahkan anak yang lebih kreatif lagi. Yang nomor 6, anak-anak bersama guru menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini yang mungkin perlu ditingkatkan, perlu dibiasakan, pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau mungkin di luar jam kelas bisa melatih anak-anak untuk berbahasa Jawa, misalkan kalau di kantor Bu wes istirahat, itu kan bisa dibenarkan. Nah, itu kita harus lebih lagi untuk lebih lagi meningkatkan pembiasaan itu bahasa Jawa yang pengen benar, apalagi bahasa Indonesia. Secara umum anak-anak itu masih kadang tanya di kelas masih menggunakan bahasa campur-campur, itu kita biasakan penggunaan bahasa Indonesia yang benar-benar benar. Saya kira penyampaian saya tentang visi misi diskusi sudah diisi Bapak Ibu guru. Sudah. Nanti ya intinya semua yang dilakukan itu sudah selesai semua. Iya. Sebenarnya semua itu sudah dilaksanakan, tinggal kita menguangkannya. saya kira cukup nih Pak Aris. Iya sudah. Nanti disampaikan per Bapak Ibu dari hasil itu disampaikan. Dibacakan. Iya. Dibacakan dulu hasilnya. Iya. Oh, sudah diisi. Yang membacakan yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Yang membacakan yang bersangkutan. Loh ini yang sudah dilakukan di sekolah tiap hari dan dari itu apa jadi dipakai kan? Iya. Salah satu apa salah dua gitu? Salah satu ada apa? Salah dua yang mewakili teman. Ya sudah ya. Kelihatannya sudah. Dikasih. Ya benar, mau benar. Dikasih. Nanti jujur biar isi dulu. Disampaikan dulu. Berapa Pak? Jujur kan Pak? Iya. Mana? Oke ya. Karena namanya diskusi itu menyampaikan. Tidak ada salah dan benar di sini Bu. Nanti kita saling melengkapi saja. Karena namanya diskusi kan di endingnya kesimpulan nanti visinya itu nanti kita kesepakati perubahannya seperti ini karena ya kita lakukan apa yang saya lakukan apa gitu. Monggo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan sama
memperkenalkan diri, yaitu sebagai teman sejawat Bu Chandra, yaitu Bu Eni Dharmasuti dari SDN 2 Noto. Dengan pertanyaan pemantik yang pertama, kita mungkin murid-murid yang, kalau saya lihat Bu, saya sendiri sebagai seorang guru, saya pinginnya anak belajar itu dengan riang, dengan gembira, tanpa ada beban atau tanpa ada sesuatu yang gelisah untuk mereka. Jadi kita menyampaikan apapun harus dengan gembira, riang, jadi anak merasa nyaman, enak, dan belajarnya pun semakin happy, senang sekali, semangat. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nah ini yang sering saya dengar dari teman-teman juga, setiap ada sesuatu hal yang begitu lalu tidak boleh diutarakan, pasti terus dengan kata aset. Nah, murid SD, murid kita semua itu merupakan aset negara yang perlu kita kembangkan apa yang dia miliki, kelebihannya. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan jelas dan pasti kita akan utamakan keselamatan dan juga kebahagiaan, kenyamanan, kesehatan untuk semuanya, warga sekolah, murid maupun bapak ibu guru. Yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin murid memerlukan suatu bimbingan atau suatu pendekatan atau semacam bukan pendamping gitu ya, pendamping dalam segala hal yang dia miliki tapi dia belum bisa seperti itu ya Bu Chandra. Dan yang nomor berapa yang bicara tadi? Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menjaga apa yang sudah menjadi janji dalam diri kita, jadi tanggung jawab kita sebagai guru. Tupoksinya harus kita laksanakan. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak didik memiliki perbedaan dan memiliki hal yang unik yang dimiliki di setiap anak didik. Begitu. Terima kasih. Ada yang lainnya lagi? Satu lagi ya. Setelah itu nanti biar disimpulkan sama Chandra. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Memimpikan murid-murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila, yaitu siswa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kita percaya bahwa murid kita adalah objek utama atau sasaran utama dan pertama dalam mengambil semua kebijaksanaan sekolah. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid seperti membuat sekolah nyaman untuk dalam belajar, fasilitas yang lengkap dalam pembelajaran murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu harus nyaman. Jadi kita menyesuaikan dengan minat dan bakat siswa agar anak-anak itu bisa memunculkan ide-ide kreatif dan inovatifnya.
untuk memaksimalkan potensi diri siswa. Kita warga sekolah ini juga yakin untuk menjadi pamong, fasilitator, motivator, inspirator, dan partner yang baik bagi semua murid di sekolah. Saya dan guru yang lain di sekolah saya paham betul bahwa kepentingan murid adalah yang paling utama. Pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid, mengajar sesuai dengan kodrat alam dan zaman, pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada paksaan kepada murid kita. Terima kasih, cukup dari saya. Oke, ada yang lain lagi ya? Cukup dua yang bicara. Maka bicara untuk menyimpulkan dari hasil diskusi teman-teman Bapak Ibu guru di di dua kelompok. Kita simpulkan bersama. Saya simpulkan dari hasil beberapa Bapak Ibu guru tadi dan diskusi yang telah kita lakukan bahwa poinnya tadi adalah kita itu memikirkan murid-murid yang bagaimana, ya benar seperti yang telah disampaikan tujuh dan intinya Ibu Pembantu juga sama, mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang diinginkan Mas Menteri, bahwa kita itu diharapkan menjadi fasilitator pemimpin anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepentingan global, terus bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan kemudian kita percaya bahwa murid bagaimana? Ya, murid itu memang objek utama, betul apa yang disampaikan tadi. Objek utama dan sasaran utama dari kebijakan sekolah. Jadi kita membuat visi sekolah itu yang memang harapannya itu untuk atau berpihak kepada murid. Dan di sekolah itu kita mengutamakan apa? Mengutamakan ya kepentingan murid, karena berpihak kepada murid berarti kita ya kepentingannya untuk murid dengan fasilitas yang lengkap. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu sesuai dengan minat bakatnya, betul Bapak Ibu. Sama tadi yang disebutkan poin intinya Bu Melda dan Bu Jum, dan mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga sama, bahwa murid kita itu inginnya bisa belajar itu sesuai dengan minat dan bakatnya, dengan rasa nyaman, tidak ada paksaan, happy, dan mereka bisa memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif sehingga apa? Sehingga dapat mengoptimalkan potensi diri pada masing-masing anak didik kita. Ya, kita sebagai warga sekolah ini yakin bahwa kita tuh bisa menjadi apa? Pamong, fasilitator, inspirator bagi anak murid kita. Kita adalah fasilitator. Kita adalah subjeknya itu, kalau objeknya itu anak, kita adalah subjeknya, fasilitator. Dan kemudian bagaimana kita paham bagaimana paham kalau anak itu perlu diutamakan karena berpihak pada murid tadi. Nah, mengajarnya sesuai dengan bakat dan potensinya, kita tidak boleh memaksakan, tidak boleh memaksakan kehendak kita, ego kita. Anak ini harus nilainya seperti ini, tidak, tapi kita harus anak ini memang potensinya di sini. Kita arahkan, kita bimbing, kita tuntun agar menjadi anak yang sesuai yang diharapkan dirinya sendiri, tanpa paksaan. Nah, kesimpulannya berarti kita sebagai guru, harapannya nanti visi kita bisa mewujudkan visi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada murid, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkepentingan. Itu kesimpulan dari saya, Pak Aris, dari hasil diskusi pada hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan dari Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sekali Bu Chandra. Pada kesempatan ini sudah sedikit kita diskusi nih, untuk bagaimana untuk mewujudkan visi sekolah kita yang sudah kita buat ini. Nah, dari tadi dan dari hasil diskusi didapatkan bahwa untuk mewujudkan visi yang ada di SDN Purwokerto itu, pertama kita harus membuat anak itu belajar senang gitu ya Bu. Jadi ketika di kelas itu anak tidak takut, tidak susah, tidak cemberut. Jadi artinya di setiap pembelajaran yang ada di sekolah itu anak-anak harus kita buat senang, kita buat gembira. Karena memang kodrat dari anak itu adalah bermain. Jadi dalam pembelajaran itu kita buat anak itu senang, kita ajak main-main gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian anak itu adalah aset negara, aset bangsa. Nah, jangan sampai kita nanti itu mengolah aset negara, aset bangsa ini salah lain ngecake. Karena tiap-tiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Jadi kita harus menggali potensi dari tiap-tiap anak itu, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, dari potensi yang didapat, yang dipunyai oleh anak itulah tugas kita, tugas Bapak Ibu guru untuk mengembangkan potensi tersebut sesuai dengan visi tadi, bahwa sekolah ini ingin menciptakan anak yang kreatif, mandiri. Nah, itu berawal dari anak itu sendiri. Jadi kita ketika kita ke depan membuat anak itu, kita harus sesuaikan dengan karakternya anak, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Di sini tadi sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan harapan saya Bu Chandra, dari hasil itu kita tidak hanya sekedar teori aja yang kita sampaikan dan disampaikan oleh Bapak Ibu. Artinya harapan dari kementerian, harapan dari saya selaku pendamping dari Bu Chandra, bahwa apa yang didiskusikan tadi itu benar-benar dilaksanakan di sekolah ini untuk mewujudkan visi sekolah ke depan agar bisa lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan visi dan misi sekolah, prakarsa perubahan dan praktek baik apa yang harus dilakukan di sekolah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Saya rasa cukup ya Bu Chandra. Kalau mungkin ada yang ditanyakan lagi, cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.